lebih banyak. Itu yang disebut sebagai adanya inequity atau adanya ketidakseimbangan gitu. Nah, ketidakseimbangan ini bisa dalam bentuk under rewarded atau over rewarded. Kalau misalkan under rewarded itu contohnya gini, kayak yang tadi aku kerjaanku banyak, nyapu, ngepel, cuci piring sama bersihin jendela, aku cuma dapat makan siang. Nah, itu yang dimaksud sebagai under rewarded, karena dia merasa pekerjaanku banyak tapi kok aku dapatnya cuma makan siang. Sedangkan yang satunya dia merasa bahwa aku cuma ngelakuin 2 hal, nyapu, ngepel, tapi dapatku ada banyak, ada yang namanya makan siang, kemudian ada tambahan gaji, ada juga tunjangan hari raya. Nah, itu yang dimaksud dengan over rewarded. Berarti temennya lebih banyak daripada dia, itu yang dimaksud dengan over rewarded. Sedangkan kalau dia merasa bahwa kok aku lebih sedikit, itu yang namanya under rewarded. Tapi kalau dia merasa bahwa sesama temennya, berarti kita sama aja ya, itu yang dimaksud dengan kondisi equity gitu. Jadi teori ini ingin menjelaskan bahwa kita tuh akan selalu membandingkan dengan orang lain. Apa yang kamu dapat, apa yang aku dapat, seimbang gak? Mana yang ngerasa lebih diuntungkan, mana yang lebih ngerasa dirugikan? Itu yang dimaksud dengan teori keseimbangan, kayak gitu. Teori ini menjelaskan tentang hal itu. Oke, saya lanjutkan lagi tentang teori penetapan tujuan. Teori penetapan tujuan ini secara spesifik menjelaskan kayak gini. Penetapan tujuan secara spesifik yang memberikan tantangan dan disertai dengan respon balik terhadap setiap usaha pencapaian tujuan akan lebih memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerjanya. Jadi intinya kayak gini, kalau memang dia bekerja itu dia merasa dia punya tantangan tersendiri, dan tantangannya yang dia lakukan itu benar-benar dihargai oleh majikannya, dia itu akan cenderung melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi kalau misalkan dia nggak ada tantangannya, pekerjaannya itu aja, pekerjaannya membosankan, ya dia cenderung untuk kinerjanya memburuk gitu, dia ngerasa bosan. Tapi kalau dia merasa selalu ada tantangan yang baru dan bosnya itu selalu memberikan imbalan yang baik atas tantangan itu, maka kinerjanya akan membaik. Itu yang dimaksud dengan teori penetapan tujuan. Nah, dari teori ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah self-efficacy, keyakinan individu bahwa dia mampu dalam menjalankan tugas. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau dia merasa selalu ada tantangan, nah tapi ketika tantangannya itu balance dengan kemampuannya, maka dia nggak masalah. Tapi kalau tantangannya terlalu tinggi atau terlalu susah bagi dia, ya dia juga malas ngelakuin pekerjaannya. Jadi yang harus diperhatikan adalah adanya self-efficacy atau keyakinan bahwa dia mampu melakukan hal itu. Jadi tantangan dan kemampuan itu harus balance. Kalau terlalu susah bagi dia, ya dia juga malas. Kalau atau mungkin terlalu mudah bagi dia, ya dia juga malas. Halah kayak gini tok, itu pasti malas. Tapi kalau memang balance, dia bisa mengimbangi antara kemampuan dan tantangan, dia pasti oke, atau dia pasti enjoy melakukan pekerjaan. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah teori ini cenderung terbatas oleh budaya. Biasanya orang-orang yang menyukai tantangan itu adalah orang-orang Eropa, orang-orang budaya barat, orang-orang yang independensinya tinggi, orang-orang yang memang suka berkompetisi. Kalau teori ini diaplikasikan di timur seperti di negara kita, mungkin cenderung untuk tidak bekerja, karena orang-orang yang ada di bagian timur di negara-negara Asia itu cenderung untuk persaudaraannya itu tinggi. Jadi kalau misalkan memberikan tantangan yang lebih pada orang lain dibandingkan yang lain tuh dianggap nggak sesuai, padahal kan kemampuan orang itu beda-beda gitu. Makanya kalau mungkin orang barat nganggapnya tugas yang orang satu diberikan beban yang lebih banyak dibandingkan yang lain, itu hal yang wajar karena memang kemampuan orang itu berbeda dengan orang yang timur. Kalau kok dia dikasihnya lebih gampang gitu, bukan maksud bosnya kayak gitu, tapi memang kemampuannya dia segitu, nggak bisa dikasih lebih gitu loh. Jadi teori ini cenderung tidak cocok kalau diterapkan di wilayah timur atau di bagian-bagian timur, di bagian Asia. Kalau di bagian Eropa oke, gitu. Itu kelemahannya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai theory of needs. Di sini berpendapat bahwa karyawan memiliki cadangan energi potensial. Bagaimana energi itu dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi dan situasi dan peluang yang tersedia. 3 kelompok kebutuhan manusia yang memacu gairah bekerja adalah
kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Maksudnya kayak gini, setiap orang itu punya potensi, setiap orang itu punya kemampuan, tapi bagaimana kemampuan ini bisa baik atau bisa menghasilkan sesuatu itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan gini, sebenarnya orang ini tuh pintar gitu, tapi mungkin karena bosnya terlalu kolot, dia akhirnya performance-nya jelek, misalkan kayak gitu. Atau misalkan gini, karena temen kantornya nggak nyenengin, makanya dia juga ogah-ogahan kerja gitu. Terus ada juga sebenarnya dia itu orangnya biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar banget, tapi bosnya itu pintar motivasi, akhirnya dia jadi karyawan teladan gitu. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa kalau teori-teori yang tadi kan cenderung memandang dari segi bos tok atau dari segi karyawan tok gitu kan, memandang dari sisi bos saja atau memandang dari segi karyawan saja. Tapi kalau teori ini lebih ke harus ada keseimbangan antara bos dan karyawan. Karyawannya kalau pinter akan menjadi lebih oke lagi kalau bosnya memang oke juga. Tapi kalau misalkan bosnya nggak oke, dia juga performancenya jelek. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwa bos atau atasan dan bawahan itu saling terkait, ada hubungannya gitu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai teori ekspektasi. Di sini menjelaskan bahwa seseorang termotivasi dalam bekerja tergantung seberapa kuat ekspektasi bahwa tindakan yang dilakukannya akan memberikan hasil tertentu, dan tergantung pada seberapa menarik hasil tersebut bagi individu tersebut. Jadi teori ekspektasi ini tuh lebih ke dia memperhatikan sisi insentif. Jadi kalau misalnya gini, oke, aku dikasih proyek A, kalau aku dikasih proyek A, proyek A ini susah loh, emangnya aku nanti dapat gaji seberapa, atau aku dapatnya apa dari proyek ini. Jadi dia itu menjelaskan bahwa seseorang itu punya ekspektasi tertentu dalam melakukan sesuatu, dan kalau itu di bawah ekspektasinya dia nggak akan mau melakukan, tapi kalau ada di atas ekspektasinya dia baru mau melakukan. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan, atau ekspektasi inilah yang menyebabkan kenapa seseorang itu melakukan perform atau dia melakukan pekerjaannya dengan baik, atau mengapa juga seseorang melakukan pekerjaannya dengan buruk, karena adanya ekspektasi itu tadi. Kalau ternyata ekspektasi di bawah ekspektasinya atau under expectation, otomatis dia akan performance-nya jelek. Tapi kalau di atas ekspektasinya dia, harapannya dia segini tapi ternyata kayak gini, dia akan performance dengan baik. Nah, kemudian masih dengan motivasi dan kepemimpinan, di sini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama disebut sebagai teori penguatan atau modifikasi perilaku. Jadi kalau di sini tuh menyebutkan bahwa perilaku dapat dikembangkan atau tidak melalui pemberian imbalan atau penerapan hukuman. Jadi di sini strategi yang pertama yang bisa dilakukan oleh bos agar karyawannya tuh performance-nya bagus, itu strategi pertama adalah menerapkan imbalan dan hukuman gitu. Jadi kalau misalkan kamu melakukan hal yang baik tak kasih imbalan, tapi kalau kamu melakukan hal yang buruk tak kasih hukuman, itu strategi pertama. Itu disebut sebagai teori penguatan atau modifikasi perilaku. Jadi secara nggak langsung kan kita dipaksa, aku pingin dapat imbalan, berarti aku harus bekerja dengan baik dong. Kalau misalkan aku nggak mau dihukum, berarti at least aku harus memenuhi standar kayak gitu. Nah, itu strategi pertama biar karyawannya itu mau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh bos. Kemudian yang kedua disebut sebagai participative management and empowerment. Di sini karyawan dapat lebih termotivasi jika mereka memainkan peranan yang lebih besar dalam perusahaan. Contohnya, terlibat dalam pengambilan keputusan maupun diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau strategi kedua ini lebih menekankan ke kayak gini. Kalau tadi kan bos ingin memaksa dengan cara, pokoknya kamu kalau memang mau dapat imbalan kamu harus outstanding, tapi kalau kamu nggak mau tahu hukum, at least kamu harus memenuhi standar kayak gitu kan. Kalau yang keduanya itu lebih ke kayak gini, bosnya itu lebih ke mau mendengarkan curhatan karyawannya, mau menerima opini dari karyawannya kayak gitu. Jadi cara kedua adalah dengan cara
bos itu lebih mau mendekat ke karyawan, lebih mau mendengarkan apa keluhannya karyawan, atau mungkin